PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Mari kita mengadu jiwa. Itulah yang aku inginkan. Setan, kau benar-benar sombong. Bertarung pakai pedang sudah kita lakukan. Sekarang mari kita bertarung dengan tangan kosong. Kau mau memamerkan kehebatan tenaga dalam? Boleh, ayo. Mari kita mulai. Kenapa kau gembul? Masuk angin? Kau muntah-muntah? Hebat sekali tenaga dalam si gadis itu. Ya, setiap kali tanganku berbenturan dengan tangannya, tanganku terasa panas dan kesemutan. Tendangan kakinya sangat keras. Perutku sampai mual. Ayo bangun, jangan duduk saja di tanah. Aku akui jurus silat tangan kosongku hebat. Semua jurus mengandung tenaga dalam yang kokoh. Tapi kau jangan besar kepala dulu. Mari kita lanjutkan. Rupanya kau menyimpan senjata yang lain selain pedang, yaitu senjata rantai besi. Ada bandulannya, besi bulat berduri. Aku pecahkan kepala kau dengan rantai besi ini. Oh, kau kira aku tidak punya senjata simpanan? Jangan macam-macam, Gembul. Aku juga punya. Nih, lihat. Bunga anggrek. Inilah senjata simpananku, bunga anggrek jingga. Dasar perempuan, bunga anggrek dibikin senjata. Boleh kau coba? Keras mana bunga anggrek jingga dengan senjata kau? Rantai besi berduri. Baik. Rantai besi berduri itu sangat mengerikan, berputar-putar. Menurut dulu. Baik, aku serbu dengan anggrek jingga. Dia melontar-lontarkan bunga anggrek jingga menjadi senjata rahasia. Kalau kena, kulitku bisa terkelupas atau bahkan tembus. Aku harus merontokkan bunga-bunga anggrek jingga itu. Kenapa berhenti, bocah bagus? Bunga anggrek jinggamu sudah habis. Gila, hebat benar dia. Bunga anggrek jingga yang aku lontarkan semuanya rontok, dibabat oleh rantai besi. Ayo, keluarkan semuanya. Atau sudah habis? Belum habis. Masih banyak. Habiskan saja semuanya. Kalau masih kurang, di kampungku masih banyak pohon anggrek. Tapi bukan anggrek jingga, tapi anggrek busuk. Kau jangan girang dulu, Gembul. Kau memang jago, bisa merontokkan semua bunga anggrek jingga yang aku lontar-lontarkan. Tapi sekarang, apakah kau masih sanggup merontokkan bunga anggrek jingga dalam jurus kembang 1000? Jangan jurus kembang 1000. Jurus kembang 2000, 3000, 4000. Aku rontokkan semuanya. Gila, dia masih melontar-lontarkan bunga anggrek jingga, tapi jauh lebih cepat dan hebat dari serangan tadi. Gawat, aku harus hati-hati. Aku babat semuanya dengan rantai besi.
Ya, ya, ya. Meskipun kau membabat-babatkan senjatamu rantai besi berduri sehebat-hebatnya, kau tidak akan bisa lolos dari gempuran jurus kembang seribu. Ah, bangsat! Ya! Akhirnya, aku bisa mengalahkan si Gembul, pemimpin gerombolan perampok yang selalu membuat rakyat menderita. Tewas, terkapar di tanah. 3 buah bunga anggrek jingga menembus dada, leher, dan kepala. Hei, apa itu? Oh, ada serangan gelap. Sebuah pukulan yang dilontarkan dari jarak jauh. Oh, untung aku cepat meloncat. Kalau tidak, dadaku bisa ambrol. Pukulan jarak jauh itu sangat hebat. Sebuah pohon yang besar roboh dan tumbang. Siapa itu? Seorang laki-laki bertampang sangar, berdiri tegak di atas tanggul. Pasti orang itu yang melakukan serangan dari jarak jauh. Hei, bukankah itu temannya si Gembul? Kau temannya si Gembul, bukan? Iya, aku Sampar, alias si tangan api. Tangan api? Ya, aku punya ilmu yang dahsyat. Tanganku bisa mengeluarkan api. Maka aku dijuluki si tangan api. Oh, begitu. Pantas si Gembul berani datang lagi ke sini karena kau membantu dia. Ya. Sayang, si Gembul sudah mampus. Tuh, dia tergeletak di tanah, sedang tidur panjang. Boleh juga kau gadis ayu. Kau bisa mengalahkan si Gembul. Tapi bagiku, kau tidak ada apa-apanya. Boleh coba? Anjani, mundur! Gandari. Anjani! Gandari, Sule, Dante, Jila, Nipah, Waliti. Kenapa kalian pada datang ke sini? Semuanya sudah beres. Beres? Beres apanya? Gerombolan perampok itu semuanya sudah beres. Semuanya sudah tidur. Tidur untuk selama-lamanya, Anjani. Oh iya? Pokoknya gerombolan perampok yang selalu meresahkan rakyat, penduduk Kademangan Paturai, sudah musnah. Bagus. Masih ada satu orang lagi. Itu si Sampar, alias si tangan api yang berdiri di depanmu itu. Beres. Dia bagianku. Kita keroyok saja. Ayo, Jangan. Jangan, teman-teman. Jangan main keroyok. Kau dengar sendiri, tangan api? Anak buahmu semua sudah mampus. Keparat. Ku cincang kalian semuanya. Kau tidak akan bisa menyentuh teman-temanku sebelum melangkahi mayatku. Oh, boleh, boleh. Mari aku bikin kau jadi mayat supaya aku secepatnya bisa melangkahi mayat kau. Baik, mari kita mulai. Si Sampar itu pukulannya mengandung tenaga gempur yang dahsyat. Pohon-pohon tumbang, batu-batu pecah, tanah terbongkar berantakan, digempur oleh tenaga pukulan yang dahsyat. Wah, hutan jadi rusak. Hei, Sampar, kau bukan berkelahi tapi merusak hutan. Anjani melompat-lompat, berjungkir balik di udara, menghindari gempuran si Sampar. Punggung si Sampar kena ditendang oleh Anjani. Si Sampar terpelanting, berguling-guling di tanah. Mampus kau Sampar. Dia bangun lagi, tapi berdiri sempoyongan sambil memegang dadanya.
dan menyeringai kesakitan. Punggungnya telak sekali ditendang oleh Anjani. Ya, Anjani hebat sekali, berjungkir balik di udara, lalu turun dengan cepat sambil melakukan tendangan dan tepat kena sasaran. Bagaimana Sampar? Lanjutkan lagi? Bocah jelek, kau membuat aku marah. Kau harus mati. Tahanlah ilmu pukulan tangan api. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Aku ingin tahu bagaimana hebatnya ilmu pukulan tangan api, sehingga kau dijuluki si tangan api. Wah, dia mau mengeluarkan ilmu apa? Hah? Tubuhnya melengkung, jari-jari tangannya mereka seperti harimau mau menerkam mangsa. Dia mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan kebanggaannya, yaitu ilmu pukulan tangan api. Pantas, mukanya mulai merah seperti api. Baik, karena kau mengeluarkan ilmu kadikjayaan, maka aku juga akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Aku hadang kau dengan ajian cakar getar. Anjani mau mengeluarkan ajian cakar getar. Iya, Suli. Wah, bakal ramai. Ajian cakar getar melawan ilmu pukulan tangan api. Iya, Anjani sudah memasang ancang-ancang. Kaki kiri ditekuk, kaki kanan diturunkan, sehingga lututnya menyentuh ke tanah. Lalu kedua tangannya diangkat ke depan dada. Semua jari-jari tangannya mengembang. Itulah sikap yang sempurna dari ajian cakar getar. Kalau si Sampar lucu banget. Punggungnya semakin melengkung seperti kucing mau berak. Lihat, dia tidak main-main. Dari tangannya keluar api. Hebat. Itulah ilmu pukulan tangan api. Dari semua jari-jari tangannya keluar api yang memancar-mancar. Bentuk tangan Anjani dan Sampar sama. Jari-jari mereka seperti kuku macan yang siap menerkam. Tapi jari tangan Sampar mengeluarkan api, jari tangan Anjani tidak. Ajian cakar getar tidak tampak keluar, sebab menyatu di dalam tubuh. Anjani dan si Sampar sama-sama melompat ke muka. Mereka saling terjun, saling tubruk. Si Sampar terpental, berputar-putar, dan terbanting. Iya, dia kalah. Terhempas dan terkapar, tewas. Akhirnya, aku berhasil menewaskan si tangan api. Oh, syukurlah. Ajian cakar getar ternyata lebih dahsyat dari ilmu pukulan tangan api. Yang lebih syukur lagi, gerombolan perampok itu sudah musnah sampai tuntas. Ya, kita berhasil menumpas orang-orang jahat yang selama ini membuat rakyat penduduk Kademangan Paturai menderita. Iya, mereka boleh bernafas dengan lega. Karena sudah terbebas dari ancaman mara bahaya. Saya merasa lega. Begitu pula semua penduduk di sini. Lega dan gembira. Gerombolan perampok yang selalu membuat kami susah sudah musnah. Mudah-mudahan untuk selamanya aman dan tentram, sehingga kesejahteraan penduduk semakin meningkat. Dengan apa kami dapat membalas budi kalian yang tidak terhingga? Ki Demang, jangan merepotkan diri. Bagi kami, tidak ada yang melebihi kegembiraan dan kebahagiaan selain dapat melihat ketenangan masyarakat penduduk di sini. Terima kasih, Anjani. Dengan ini,
kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Selamat jalan, Anjani. Sekali lagi, terima kasih. Cing, Acing, kamu di mana? Ini dekat aku. Loh, kenapa matamu merah? Dan mukamu sedih banget. Kamu nangis ya? Tidak. Aku berangkat ya. Ya. Alah, sudahlah, tidak usah bersedih hati. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Tapi jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Maksudku, kalau kau mau jatuh cinta kepada gadis yang lain, jatuh cinta saja. Tidak usah kagum sama aku. Juga kalau mau kawin, kawin saja. Tidak usah menunggu-nunggu aku atau terhambat karena aku. Kalau aku ikut dengan kamu, bagaimana ya? Widih, ikut dengan aku. Ngaco. Jangan, Acing. Dewi Suli ini sama dengan aku, dengan Anjani, dan dengan kami semua, yaitu para pendekar pengelana yang sedang menempuh perjalanan yang masih sangat panjang, ya. Sebelum kami menemukan apa yang kami cari, kami tidak akan berhenti. Iya, lama banget, Cing. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan kamu kan seorang petani. Kamu bekerja saja sebagai petani yang baik. Tidak usah ikut-ikutan jadi kacau seperti kami. Sudah ya, aku berangkat. Iya. Kidemang, maaf ya. Mungkin selama ini saya di sini banyak berbuat kesalahan. Maklum, saya kan yang paling urakan dan paling liar, sehingga sering membuat jengkel atau marah bagi Kidemang, terutama Bu Demang. Tidak mengapa, Dewi Suli. Sebaliknya, kami sangat gembira dengan adanya Dewi Suli bersama temannya yang lain. Kami jadi sering terhibur. Memang saya gadis penghibur kok. Baiklah, Kidemang. Saya atas nama kawan-kawan mohon maaf bila mana selama ini kami di sini telah berbuat salah atau keliru, bahkan sangat merepotkan Kidemang sekeluarga. Sebaliknya, saya pun mohon maaf bila penerimaan kami kurang berkenan di hati Anda sekalian. Tidak, Kidemang. Pelayanan di sini sangat memuaskan. Makan enak, tidur enak, semuanya tidak bayar. Baiklah, selamat tinggal Kidemang. Selamat tinggal semuanya. Bagaimana bisa enak menempuh perjalanan jauh seperti ini? Loh, memangnya kenapa, Suli? Duduk saja susah, kebanyakan barang. Coba lihat, kuda ini membawa barang banyak banget. Memang tidak berat, cuma bahan makanan, tapi memenuhi tempat. Nanti, pindahkan barang ini sebagian ke atas kudamu. Enak saja, kudaku juga penuh. Keranjang-keranjang makanan banyak banget. Lebih baik kita berhenti di sini saja, mendirikan kerajaan. Apa, Suli? Mendirikan kerajaan? Iya, makanan yang kita bawa ini tidak akan habis dimakan 1 tahun. Jadi, sekalian saja kita bermukim di sini, di tengah hutan. Seharusnya kita tolak saja ketika penduduk Kademangan Paturai itu memberikan kita bingkisan hadiah. Oh, tidak bisa begitu, Suli. Penduduk Kademangan Paturai bukannya memberi upah pada kita, melainkan sebagai rasa terima kasih dan rasa persaudaraan. Mereka memberi kita ini dan itu. Jadi tidak baik kalau kita menolaknya. Iya, serba salah. Diterima kebanyakan, ditolak tidak enak. Jadinya begini ini, penuh sesak. Kalian ini kerjanya ketawa dulu. Jangan kebanyakan ketawa. Ayo menangis, semuanya menangis rame-rame. Kenapa harus menangis? Mendengar perempuan ketawa rame-rame tidak enak. Lebih baik mendengarkan perempuan menangis rame-rame. Seperti nyanyian bersama. Suli, kamu ini sebenarnya menyenangkan, tapi juga menjengkelkan. Menyenangkan, tapi juga menjengkelkan. Bagaimana kau ini? Kau lincah dan periang, sering melontarkan gagasan yang lucu, sehingga kami merasa terhibur. Tapi yang menjengkelkan,
Kalau dikasih tahu suka melawan, membuat aku suka marah. Tidak apa aku dimarahi, sudah biasa kok. Tapi kalau sering dimarahi, aku jadi tidak enak. Makanya jangan larang aku pacaran. Loh, pacaran boleh kok. Kok suka dimarahi kalau aku pacaran? Aku marah kalau kau pacaran salah waktunya. Salah waktunya bagaimana? Maksudku, pacaran boleh, tapi ingat waktu. Kalau keadaan sedang genting, pacarannya ditunda dulu, begitu. Begitu? Iyalah, lain kali tidak, Anjani. Nah, kalau patuh dan menurut seperti itu kan bagus. Kau nampak semakin cantik. Aduh, bisa gempa bumi aku dipuji oleh Anjani. Di depan ada jalan simpang 2. Kita yang kemana? Belok ke kiri atau terus? Ayo, terus lurus. Ya. Kenapa kau tertegun, Anjani? Tuh, teman-teman sudah jauh. Ayo, kita susul mereka. Sebentar, Gandari. Ada apa? Kalau melihat jalan simpang 2 itu, aku teringat pada kenangan masa lalu. Oh ya? Kenangan apa yang kau peroleh di jalan simpang 2 itu? Kenangan manis atau kenangan pahit? Kenangan manis. Oh, bersama Bentar? Kau bisa menebak dengan tepat. Sebab aku pernah mendengar cerita dari Yulidar, murid Lasmini yang sudah meninggal, bahwa kau pernah minggat dari padepokan Gunung Lawu ke wilayah Wetan sampai ke lereng Gunung Semeru. Iya, benar. Kemudian dicari oleh Bentar, ya kan? Nah, dugaanku pertemuan antara kau dengan Bentar itulah yang banyak kisahnya. Dan mungkin salah satunya terjalin di jalan simpang 2 itu. Benar, Gandari. Di jalan simpang 2 itu, aku dan Bentar berpisah. Dia terus pulang ke Madangkara, sedangkan aku belok ke kiri menuju Gua Pangkon. Gua Pangkon? Kau tahu? Gua Pangkon bukankah tempat Lasmini bertapa? Benar. Di Gua Pangkon itulah Lasmini berhasil menciptakan ajian cakar getar. Iya, benar. Aku sering mendengar Lasmini bercerita tentang Gua Pangkon, tapi aku sama sekali belum pernah pergi ke sana, meskipun letaknya dikatakan kepadaku. Di mana kata ibuku? Di jalan simpang 2, di kaki Gunung Birahi, belok ke kiri. Inilah jalan simpang 2 yang dikatakan oleh ibuku itu. Iya, kalau begitu gunung yang tampak di sana itu Gunung Birahi. Benar. Aku tidak menduganya kalau saat ini aku berada di tempat yang diceritakan oleh ibumu. Lalu katanya pula Gua Pangkon itu terletak di Jurang Salayang. Benar. Gua Pangkon itu letaknya di Jurang Salayang. Dan katanya pula perjalanan ke Gua Pangkon dari jalan simpang 2 ini menunggang kuda hanya 1 hari, Anjani. Benar, Gandari. Itulah makanya aku tertegun di sini. Ingatanku melayang ke Gua Pangkon itu. Apakah kau ingin singgah di gua itu? Ingin sekali. Aku juga ingin, Anjani. Sebab kata ibumu, Gua Pangkon itu merupakan sebuah gua yang nyaman karena ditata dengan apik. Benar, Gandari. Tapi teman-teman kita yang lain tentu akan merasa jengkel kalau kita berkunjung ke Gua Pangkon. Kenapa harus jengkel? Ya, perjalanan kita ke Bukit Lejar sebagai tujuan utama menjadi sangat lambat karena tertunda beberapa kali. Di Kademangan Paturai saja hampir 1 bulan. Lalu sekarang harus pula singgah ke Gua Pangkon. Aku rasa tidak apa-apa, Anjani. Bukankah perjalanan kita ke Bukit Lejar hanyalah pesiar saja? Iya, benar. Nah, mengapa harus ragu? Baiklah, panggillah teman-teman kita. Oi teman-teman, kembali! Kembali. Ada apa kami disuruh kembali lagi? Kita mengambil jalan yang belok ke kiri. Oh, tadi salah jalan? Bukan, Suli. Lalu? Mampir dulu. Mampir? Mampir kemana? Ke Gua Pangkon. Gua Pangkon? Sudah lama aku ingin berkunjung ke Gua Pangkon, tempat guru kita bertapa. Ayo. Ya, kita semua setuju mengunjungi tempat keramat bekas peninggalan guru kita Lasmini. Ayo berangkat yuk. Ayo.
kita sudah sampai di tepi jurang Salayang. Begitu ya, dalam banget. Pinggirannya tidak kelihatan, penuh dengan pohon-pohonan. Aduh, lebat ya. Anjani, Gua Pangkon itu letaknya sebelah mana? Di bawah sana. Dari sini tidak akan kelihatan, karena terhalang oleh tumbuhan yang lebat yang memenuhi dinding jurang. Oh, ada jalannya tidak? Ada. Jalannya menuruni dinding tebing jurang yang menuju ke Gua Pangkon itu. Cukup baik, bisa dilalui dengan mudah, tapi tidak bisa sambil menunggang kuda, sebab sangat curam. Tidak apa, kita bisa meninggalkan kuda di sini. Iya, di tengah hutan yang lebat begini, tidak mungkin ada pencuri yang mau mengganggu kuda-kuda kita. Ayo teman-teman, turun dari kuda. Nah, turunkan semua barang-barang perbekalan. Kita kumpul bersama-sama. Ayo, turunkan saja kita pikul. Sudah? Sudah. Ayo. Bagus. Ayo, ikut aku. Hati-hati, jalannya licin. Aduh, pegangan aku nih. Oh, Lasmini rajin sekali membuat jalan pada dinding jurang yang sangat curam seperti ini. Dibentuk berupa tangga yang berundak-undak. Bukan ibuku yang membuatnya. Bukan ibumu? Lalu siapa Anjani? Temannya, yang bernama Wadas Gempal. Oh, aku baru mendengar nama itu. Wadas Gempal itulah sebenarnya pemilik Gua Pangkon. Oh, pemilik Gua Pangkon? Ya, Wadas Gempal, seorang tokoh golongan hitam yang cukup lumayan ilmu kedikjayaannya. Jatuh cinta pada ibuku. Lalu, ya, seperti biasanya, ibuku yang bertualang cinta menyambut cinta Wadas Gempal dengan hangat. Maka terjalinlah kisah cinta di antara mereka dalam permainan asmara yang menggebu. Wadas Gempal itu tinggalnya di Gua Pangkon, Anjani? Iya. Lantas, ibumu dibawa ke Gua Pangkon oleh Wadas Gempal? Iya. Dan Wadas Gempal yang sangat mencintai ibuku memugar Gua Pangkon, ditata sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman. Oh, mungkin maksudnya supaya ibumu betah dan kerasan tinggal di Gua Pangkon itu ya? Benar, Gandari. Dan kenyataannya, ibuku sangat senang sekali tinggal di Gua Pangkon. Oh, iya. Hati-hati, Suli. Kalau terpleset, kau akan mati terhempas ke dasar jurang. Masih jauh. Lumayan. Waduh, lututku sudah gemetar. Capek meniti jalan tangga yang berundak-undak. Menurun terus. Ya, namanya juga menuruni jurang. Ya, menurun, Suli. Kebanyakan pacaran sih. Jadi lututmu gemetar, cepat lemas. Jalan menurun yang menuju ke Gua Pangkon ini sebenarnya enak karena berbentuk tangga yang berundak-undak, tapi sempit sehingga kita harus satu persatu dalam iring-iringan yang panjang. Iya. Dan licin oleh air yang merembes dari dinding tebing jurang. Masih untung ada batu-batunya. Kalau tidak, lebih licin lagi. Iya. Aduh, aku terpeleset. Ya, jatuh. Apa yang jatuh, Danti? Daging. Iya, apaan? Dendeng daging sapi. Alah, dendeng daging sapi saja ribut. Tapi sayang kan, satu bungkus daging sapi jatuh ke dalam jurang tidak apa-apa. Asal yang jatuh jangan daging daging teman-teman, kita sudah sampai. Mana? Itu Gua Pangkon. Gua Pangkon itu tidak nampak istimewa. Keadaannya tidak berbeda dengan gua-gua lainnya yang pernah aku jumpai. Berupa sebuah lubang yang besar, menganga, yang terletak pada dinding tebing jurang. Dari luar memang nampak biasa-biasa saja, tapi keadaan di dalamnya, kau akan terpesona. Oh ya? Kau akan melihatnya nanti.
keadaan di dalam gua pangkon ini amat nyaman dan menyenangkan. Iya, tidak seperti goa, tapi seperti rumah ya. Ada 2 buah ruangan yang cukup besar dan beberapa buah kamar. Iya, menyenangkan sekali di sini. Lebar ya. Wadas Gempal, pemilik gua pangkon ini. Sekarang di mana Anjani? Sudah meninggal. Meninggal karena berpuasa. Apa? Meninggal karena puasa? Iya. Dia ingin meniru ibuku yang sering berpuasa untuk memperdalam ilmu. Dia tidak kuat? Iya. Suatu ketika, ibuku berpuasa selama 7 hari 7 malam, tanpa makan dan minum. Wadas Gempal ikut-ikutan berpuasa. Pada hari yang ke-6, dia sudah lemas, tidak berdaya. Ibuku menasihati agar Wadas Gempal menghentikan puasa, tapi dia tidak mau. Ingin terus berpuasa sampai tamat. Mungkin merasa tanggung ya, hanya tinggal 1 hari lagi. Iya, mungkin begitu. Ibuku menyuruh dia minum untuk menambah kekuatan, tapi dia tidak mau. Akhirnya meninggal. Ngawur. Puasa tidak pakai perhitungan. Iya, seharusnya kalau merasa tidak kuat berpuasa, berhenti saja. Minum, lalu makan. Jadi badan kan tidak akan sakit. Memang, seharusnya begitu. Kalau kita sedang berpuasa, kemudian merasa tidak kuat, lebih baik berpuasa dihentikan, lalu minum secukupnya. Lain waktu bisa diulang lagi sedikit demi sedikit sampai merasa kuat. Benar, puasa tidak boleh dilakukan sekaligus, melainkan harus dilatih perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Pertama, 1 hari dulu berlatih tidak makan dan tidak minum. Nah, lain waktu 2 hari, lain waktu lagi. Kalau ada waktu senggang, ya 3 hari. Begitu seterusnya sampai kuat dan sanggup melakukan puasa selama berhari-hari. Iya, berpuasa tidak boleh dipaksa atau memaksakan diri, sebab akibatnya akan berakibat buruk untuk kekuatan tubuh. Ya, mungkin Wadas Gempal mengira Lasmini jago puasa, bisa berpuasa berhari-hari. Padahal Lasmini juga sama saja dengan yang lain, berlatih sedikit demi sedikit. Jangankan Lasmini, ibuku, Tuanku Brahma juga begitu. Beliau pertama kali melakukan puasa hanya sanggup 1 hari. Lain hari berlatih lagi, kuat 2 hari. Selang berapa lama kemudian berlatih lagi, kuat 3 hari. Begitu terus, lama-lama kuat berhari-hari. Iya ya, kalau yang tidak tahu merasa kagum kepada Tuanku Brahma yang sanggup berpuasa selama 40 hari 40 malam.